Jadi terima kasih telah mengundang kami di acara itu. Terima kasih kami boleh ada di sini di radio. Suatu berkah bisa tampil di acara Anda. Ini suatu berkat bagi kami berada di Is- radio show. Israel bersatu dalam Kristus. Israel United in Christ. Berdasarkan iman. Ini berdasarkan iman. Organisasi global Organisasi global dimulai oleh uskup kita Nathaniel dimulai dari Bishop Nathaniel in 2003. di tahun 2003. Kami mengajarkan itu kepada orang kulit hitam, Kami mengajar orang kulit hitam, Spanyol, Spanyol, penduduk asli Indian America, orang India, anak-anak ini is our painsi. Ang kakronam, anak-anak perbudakan, Melanesia, Melanesia, Malukan Maluku, adalah orang Israel yang Alkitabiah adalah umat Israel yang ada di Alkitab. menurut Alkitab. Menurut Alkitab. Dan kita bisa membuktikannya hari ini. Kita bisa membuktikan malam ini. Kita akan buktikan sama-sama ya. We're gonna prove it tonight. Yvette. Mulai. Jadi ya, menurut Alkitab, Menurut Alkitab, kita tahu Malut digolongkan Melanesia. Maluku diketahui adalah orang Melanesia. Right? Saya katakan, Benarkah? Benar. banyak Malukins tak merasa Indonesia. Banyak orang Maluku diidentifikasi sebagai orang Indonesia. Jadi, apakah Malukins ada dalam Alkitab? Apakah Maluku ada di Alkitab? Melanesia di Alkitab? Melanesia ada di Alkitab. Melanesia berasal dari melanin. Melanesia berasal dari kata melamin. Orang berkulit hitam. Artinya orang kulit hitam. Dan kami akan menunjukkannya kepada Anda, Kami akan menunjukkan kepada Anda kulit hitam Melanesi. orang kulit hitam Melanesia ada di Alkitab. Mari ke lagu, pasal 1 ayat. Mari kita ke Kidung Agung 1 ayat 1. Banyak dari para nabi, jika mereka hidup saat ini, Banyak nabi yang ada saat ini mereka akan menyebutnya Melanesia. disebut Melanesia. Bisakah kita membuktikannya? Apakah bisa dibuktikan? Yes, we can. Ya, kami bisa membuktikan. Jadi di dalam Sulaiman pasal 1 ayat, Kidung Agung 1:1. Nyanyian dari nyanyian milik Salomo. Kidung Agung dari Salomo verse 5. Ayat 5. ayat 5. Aku hitam namun rupawan. Memang hitam aku tetapi cantik. Jadi ini lagunya, King Solomon's. Jadi ini adalah Kidung Agung yang ditulis oleh Raja Salomo. Deskripsi pertama yang Salomo sampaikan berkaitan dengan dirinya sendiri. Di ayat pertama, Salomo mengenalkan dirinya. Bahwa dia berkulit hitam dan Di ayat 5 dia mengatakan dia hitam dan indah. Melanesian. Melanesia hitam, Wait a minute. tapi Tapi saya pikir Raja aku pikir Solomon Raja Salomo European. But akhirnya orang Eropa. tapi itulah gambar-gambar yang mereka tunjukkan kepada kita. Dari gambar-gambar yang ditujukan kepada kami. Makanya kami katakan, kami bisa membuktikan makhluk dalam sejarah dan Alkitab. Itu makanya kami bisa berkata kami bisa membuktikan Maluku ada di Alkitab. Jadi Raja Salomo adalah orang Melanesia. Salomo Warna, orang berwarna dan meaning he was black. artinya dia orang hitam. Is there more? Apa ada lagi Orang Malaysia mencari orang di dalam Alkitab. orang Melanesia yang menurut Alkitab? Ya, ada. Ya, Ayub 30:30. ayat 30 ayat 30. Azra, aku tahu kamu tak pernah dengar ini dulu. Saya tahu kamu pernah mendengar hal ini. Yes, yes. Ayub 30 ayat 30. Ini kitab Ayub pasal 30 ayat 30. 30 ayat 30. My skin is black upon me. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Nabi Ayub berkata, Ayub berkata, kulitnya hitam. kulit hitam. Tapi saya pikir Ayub memang begitu. Kukira Ada tidak hitam. banyak gambar yang mereka tampilkan saat ini. Selamat tinggal. Banyak gambar-gambar yang saat ini tentang Tidak sesuai gambaran Alkitab. tidak menggambarkan yang sesuai Alkitab. Kami diajari lain. Kita diajar yang berbeda. Apa Melanesia ada di dalam Alkitab?
Tapi orang Melanesia ada di Alkitab. Para nabi berkulit hitam. Semua nabi orang hitam. Salomo berkulit hitam. Raja Sulaiman hitam. Job was black. Ayub orang hitam. Apakah ada lebih banyak lagi di dalam Alkitab? Apa ada lagi di Alkitab? Ya, ada. Yes. Ya, mereka ada. Yeremia 14:2. Yeremia 14 ayat 2. Apa bukti Malukin ada di Alkitab? Yang kami akan buktikan kalau orang Maluku ada di Let's see. Yes. Now, seperti Ezra, kamu bilang itu ayahmu dan banyak orang di Kisar. kamu orang Israel yang seperti kau bilang, kau udah berasal dari Pulau Kisar, Tahu bahwa mereka orang Yahudi. tahu kalau mereka orang Israel. Yes. Alkitab menjelaskan rupa Yesus. Nah, Alkitab akan menjelaskan, memperlihatkan seperti apa orang Israel. Jadi kita tidak perlu menebak-nebak. Jadi kita nggak usah menebak. Yeremia 14:2. Yeremia 14 ayat 2. Ini kitab Yeremia pasal 14 ayat 2. Yehuda bersedih, gebangnya layu, hitam pekat hingga ke tanah. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah. Dan dengan sedih terhantar di tanah. Tapi tunggu dulu. Apakah Alkitab baru saja mengatakan bahwa orang Yahudi itu berkulit hitam? Tunggu dulu, apakah dibilang di Alkitab orang Israel hitam seperti tanah? Yes. Alkitab mengatakan bahwa orang Yahudi berkulit hitam. Ya, Alkitab berkata orang Israel itu hitam. Orang-orang Yahudi selalu berkulit hitam. Orang Israel itu selalu orang hitam. Masalahnya adalah seperti yang saya katakan sepanjang sejarah dunia. Masalahnya adalah melalui sejarah dunia, Ketika Belanda berkuasa, waktu Belanda datang menguasai, ketika Portugis berkuasa, waktu Portugis datang menguasai, mereka memalsukan gambar aslinya. mereka merubah warna kulit menjadi putih. Tentang seperti apa rupa orang-orang dalam Alkitab. Mereka merubah rupa orang-orang yang ada di Alkitab menjadi putih. Apakah Anda punya 1 Makabeus 3 ayat 48? Makabe pertama tutup ketiga putihnya, tunggu sebentar. Jadi Alkitab mengatakan bahwa orang Yahudi berkulit hitam. Jadi Alkitab berkata orang Israel itu hitam seperti tanah. Ezra, apa warna tanahnya? Ezra, apa warna tanah? Coklat dan hitam. Yeah. Brown, berbagai warna coklat, coklat yang berbeda. Seperti yang Anda lihat di ruangan ini di sini. Kita bisa lihat di ruangan ini, Kami memiliki warna coklat muda, kamu coklat lebih terang, agak coklat tua, saya lebih agak gelap, a little bit dark. mulai lebih agak gelap lagi, Gelap, and dark. tergelap. Nuansa coklat yang berbeda. Berbeda-beda warna coklatnya. Jadi orang Yahudi berkulit hitam. Jadi orang Israel ada kulit hitam, Berbagai warna coklat. yang berarti adalah coklat yang berbeda-beda. Bangsa Melanesia, Melanesia seperti orang Melaka. Dia seperti orang Maluku. Kejadian 2:7. Jadi Alkitab menyebut orang Yahudi berkulit gelap seperti tanah. Lalu manusia pertama, Adam. Apakah Alkitab membahasnya? Jadi Alkitab bukan hanya berkata orang Israel itu kulit hitam, tetapi Adam, manusia pertama. Apakah Alkitab menggambarkan seperti apa rupa Adam? Apakah Alkitab menjelaskan Adam seperti apa? Benar. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ini kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Dan Tuhan Allah bagi manusia. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi manusia pertama Adam Jadi manusia pertama Adam terbentuk dari debu. diciptakan dari debu tanah. Adam dibentuk dari tanah. Diciptakan dari debu tanah. Dan Adam dibentuk dari bumi. Diciptakan dari tanah. Warna bumi Ezra, Apa warna tanah, Ezra? Hitam cok. hitam dan coklat. Ini dia Melanesia. Sekarang Ezra, Allah membentuk manusia menurut gambarnya. Tuhan menciptakan Ya. manusia menurut gambarannya. Jadi Allah membentuk manusia Adam, manusia pertama di bumi. Jadi kalau Tuhan menciptakan ada manusia pertama di bumi, Mengapa menurutmu Allah memilih bumi, tanah itu? apa menurutmu kenapa Tuhan menciptakan dan memilih dari tanah? So if Adam was black, Jadi kalau Adam hitam,
Dan Adam diciptakan menurut gambar Allah. Dan Adam adalah gambaran Tuhan. Jadi warna apa yang dikatakan tentang Allah? Jadi menurutmu apa warna That's the gambaran Tuhan? Dia berkulit hitam. Ya, Oh. pasti Au! Seseorang telah menipu kita. seseorang telah berbohong pada kita. Jadi apakah Alkitab menggambarkan rupa Allah? Jadi Alkitab menjelaskan seperti apa rupa Tuhan. Yes, it does. Daniel pasal 7 ayat 9. Daniel 7 ayat 9. Dan itulah sebabnya kami di sini untuk menunjukkan kepada saudara dan saudari kami di Malukan. Jadi kami ada di sini untuk menunjukkan kepada saudara-saudara kami yang ada di Ambon, Saudara dan saudari kita di Melanesia. saudara-saudara dari Melanesia, Saudara Papua. saudara-saudara dari Papua. Siapa mereka menurut Alkitab? Siapa mereka menurut Alkitab? Now let's see what God looks like. Nah, kita lihat seperti apa Tuhan. Daniel pasal 2 sekarang. Daniel 7 time. The book of Daniel chapter 7 verse 9. Aku ditahan sampai takhta diturunkan dan zaman kuno duduk yang pakaiannya putih seperti salju dan rambut kepalanya seperti wol murni. Tahtanya. Takhta itu bagai api. Read. Itukah? Daniel 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Wait a minute. Kursi-kursinya dari nyala api dan Jadi Daniel melihat penglihatan. jadi Daniel melihat penglihatan, Dia melihat kerajaan besar runtuh. dia melihat semua kerajaan-kerajaan jatuh. Daniel keluar dari kekuasaan Babel. Daniel melihat Babel dikalahkan. Daniel saw Persia taken out of power. Daniel melihat Persia dikalahkan. Daniel saw Greece taken out of power. Daniel melihat Yunani dikalahkan. Daniel saw Rome taken out of power. Daniel melihat Roma dikalahkan. Dan Daniel juga melihat binatang yang keempat. Dan Daniel juga melihat 4 binatang, Kerajaan yang berkuasa terakhir, kerajaan yang terakhir, Amerika diambil dari kekuasaan. akan dikalahkan. Lalu Paul mengatakan bahwa zaman dahulu melakukan apa? Dan Alkitab mengatakan yang lanjut usianya seperti apa. Jadi Alkitab menyatakan yang maha kuasa duduk. Jadi yang lanjut usianya duduk di kursinya. Siapa yang lanjut usianya? Siapa yang lanjut usianya? God Almighty. Tuhan semesta alam. Tuhan Bapa. Tuhan Allah Bapa. Allah berkata yang maha purba. Yang lanjut usianya Karena Allah ada sebelum zaman-zaman. karena Tuhan sebelum segalanya ada. Tuhan menciptakan hari. Tuhan yang menciptakan hari-hari. Dia duduk. Dan dia berkata, Itu berarti dia mempunyai tubuh. dia mengatur, berarti dia duduk, berarti dia memiliki tubuh. Bagaimana dia bisa menjadikan Adam menurut gambarnya? Bagaimana dia menciptakan Adam menurut gambarannya If he didn't have a body. jika dia tidak punya tubuh? Dia memiliki jari seperti yang dimiliki Adam. Dia memiliki jari seperti Adam memiliki. Dia memiliki mata seperti Adam. Dia memiliki mata seperti Adam. Dia memiliki mulut seperti yang dimiliki Adam. Dia memiliki mulut seperti Adam memiliki. Dan dia memiliki rambut seperti Dan dia memiliki rambut. Adam, rambutnya ada. Apakah Alkitab menggambarkan rambut Allah? Apakah kita menjelaskan, mendeskripsikan yang Tuhan, rambutnya Tuhan? Let's. Iya, read. Ayo Bapak, mari membaca. Rambutnya seperti wol murni. Dan pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Oh man, so God's hair Jadi rambut Tuhan on his head ke rambut dan jambangnya seperti wool yang murni. seperti Right. bulu domba. Astaga. Wah, ledakan. Ezra mulai kepanasan di sini sekarang. Saya tidak yakin audiens Anda sudah siap. Semua harus siap dengan ini. Jadi Ezra pertanyaannya adalah, orang seperti apa yang memiliki tekstur rambut berbulu? Ezra pertanyaannya, Dikatakan wool asli. orang mana yang memiliki rambut keriting seperti bulu domba? Pertanyaan itu Anda. Itu pertanyaan untuk kamu. Saya pikir orang-orang Melanesia kita, antecedent, Yes. Afro hair.
Orang Melanesia rambut afro. Negro hair, Iya. Rambut orang negro. rambut hitam. Rambut orang kulit hitam. Itu berarti Allah memiliki rambut berbulu murni. Dikatakan Tuhan memiliki rambut yang keriting seperti bulu domba. Ini bukan Alkitab. Ini di dalam Alkitab. Tidak bohong. Kami tidak bikin membuatnya. Masalahnya, Masalahnya adalah ini apa sih kebenaran yang disajikan dari kami? ini tersembunyi dari kita. A long time Sangat lama. mengenai Maluku, Orang Maluku, bangsa Melanesia, Melanesia in the Bible. ada di Alkitab. Sekarang, Yesus Kristus adalah Tuhan Yesus Kristus, putra Tuhan. anak Allah. Dan Kristus tampak seperti Tuhan. Dan Kristus seperti Bapa. Apakah Alkitab menggambarkan seperti apa rupa Kristus? Apakah kita menjelaskan Tuhan Yesus seperti apa? Benar. Ya. Mari ke kitab Wahyu. Yuk baca buku Wahyu. Wahyu 1 ayat 1. Wahyu ayat 1. Ini kitab Wahyu. Itu sebabnya ini adalah sejarah malukan dalam Alkitab. Itu makanya sejarah orang Israel ada di Alkitab. Kami hanya bisa mengajarkan apa yang tertulis. Kami hanya mengajar apa yang tertulis di Alkitab. Kami takkan tunjukkan emosi. Kita nggak akan membawa emosi kami. Oh, Kami merasakannya. ini bukan Alkitab kita. Ini bukan Alkitab kami. Allah menulis Alkitab ini. Tuhan yang menulis Alkitab. Jadi kita membaca apa yang Allah Jadi kami akan membaca apa yang miliki rakyat. Tuhan tulis kepada umatnya. Wahyu angko ayat 1. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1. Wahyu Yesus Kristus yang Allah berikan untuk tunjukkan hal yang akan terjadi. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Inilah penyingkapan Yesus Kristus. Ini adalah membuka tabir, mengungkapkan tentang Yesus Kristus. Allah memiliki Yohanes sang penglihatan. Jadi Tuhan menyuruh Yohanes John untuk write down menulis hal-hal yang berhubungan dengan Kristus. apa yang dia lihat tentang Kristus. Karena Karena di masa depan masa depan mereka akan menutupinya. mereka akan merubah menjadi putih. Semua gambar Melanesia, Semua gambar-gambar orang Melanesia, semua gambar Melayu, semua orang Maluku, semua gambar hitam. semua gambar orang Israel, Bible. yang menurut Alkitab. Kapan hal ini terjadi secara historis? Mau lihat secara sejarah, Selama periode Renaissance, di mana? dan kami akan menunjukkan kepadamu itu dari mana And asalnya, apakah itu berasal? dan dari mana asalnya. Keep reading. Ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagai bulu domba, seputih salju. Matanya menyala seperti api. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Sekarang, gambaran kedua mengenai Kristus. Ciri-ciri yang kedua tentang Kristus, Matanya digambarkan. di kaum matanya, Dikatakan bahwa matanya akan melakukannya matanya tertutup, menjadi api saja. bagaikan api. Matanya putih sekali, Berarti matanya yang bagian putih akan merah. akan menjadi merah. Why? Kenapa? Genesis 49:12 menjelaskan alasannya. Musa melihat nubuatan Musa menubuatkan mengenai Yesus Kristus. Yesus Kristus, Kejadian 49 dan 12. Genesis Kejadian 49 ayat 12. Ya, kitab Kejadian 49:12. Matanya akan merah karena anggur. Kejadian 49 ayat 12. Matanya akan merah karena anggur. Sekarang kita tahu alasannya. Mata Yesus Kristus merah seperti api. Sekarang kan kita mengetahui kenapa matanya Tuhan menjadi berwarna merah. Karena warnanya akan merah karena anggur. Karena merah karena Tuhan Yesus minum anggur. Kristus minum anggur, Tuhan Yesus minum anggur, tetapi dalam jumlah sedang. Miliknya, tapi secukupnya. keajaiban pertamanya adalah mengubah air menjadi anggur. Mukjizat pertamanya adalah merubah air menjadi anggur. Kembali ke Wahyu 1:15.
Nah, sekarang kembali ke Wahyu 1 ayat 14. Wahyu, once love reigns. Kakinya seperti tembaga ilahi. seolah terbakar di tungku. Wahyu 1 ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Alkitab berkata, Kita berkata, kaki Yesus Kristus. kakinya Tuhan Yesus Kuningan halus. mengkilap bagaikan tembaga. Ezra, kuningan warna apa? Esra, apa warna tembaga? Ini di dalam bahasa Indonesia kan? Cokelat. Indonesia. Yes. Halo merah. Yes. Sokalat. Semua tahu, bro. Semua orang tahu. Dan itu ada di dalam Alkitab. Ini ada di Alkitab. Jadi Alkitab berkata, kuningan yang bagus. Jadi Alkitab menjelaskan Lalu, Seolah-olah mereka terbakar di tungku. Bacalah. kakinya bagaikan tembaga membara di dalam perapian. sekarang Ezra, jika kamu membakar kuningan di dalam tungku, Jadi Esra, kalau tembaga You- Anda membakar apapun di tungku. apapun yang kau bakar Warna apa jadi? akan berubah jadi warna apa? Hitam. Tunggu. Hitam. Orang hitam. Black. Jadi apa warna Yesus Kristus? Jadi apa warna kulit Tuhan Yesus? Dia hitam. Dia orang hitam. Dia hitam. Dia orang hitam. Hitam? Dia orang hitam. Dia hitam. Dia orang hitam. Jadi pertanyaannya adalah, Jadi pertanyaannya adalah Yesus Kristus yang dikenal dunia. Tuhan Yesus yang dunia tahu, Gambar Kristus Kaukasia. orang Eropa. Siapa itu? Siapa? Pria itu Caesar Borgia. Orang itu bernama Caesar Borgia. To our pals Alexander VI. Ya. Dia anaknya Pope Alexander yang ke-6. Rome. Roma, orang Romawi. He hired Dia bayar Leonardo da Vinci and Leonardo da Vinci, Michelangelo Michelangelo untuk melukis putranya untuk menggambar anaknya menjadi baru untuk menjadi gambar Kristus. rupa Kristus yang baru. Selama 400-an. Di saat abad ke-14, And the Dutch, Belanda, the French, Prancis, Portuguese, Portugis, Spanish, Spanish. ketika mereka menaklukkan dan Waktu mereka menjajah dunia, mereka kolonias menguasai, mereka mendorong Caesar Borgia ke sana. mereka memaksa dan memberikan Caesar Borgia Jadilah Yesus Kristus yang baru. menjadi Yesus yang baru. Tapi Kristus berkulit hitam. Yesus Kristus hitam. Kita buktikan saja hari ini. Kita baru saja membuktikannya. Namun Kristus adalah seorang Yahudi. Tapi Yesus Kristus seorang Yahudi. Dia berkulit hitam. Dia orang hitam. We read in Jeremiah 14 verse 2 Kita baca di Yeremia 14 ayat 2, bahwa orang Yahudi berkulit hitam. orang Yahudi adalah orang hitam. Kita membaca bahwa Ayub berkulit hitam. Kita baca Ayub orang hitam. Kita membaca bahwa Raja Salomo berkulit hitam. Kita baca Raja Salomo orang hitam. Semua nabi itu Semua nabi Melanesia. lantas. Bagaimana dengan masyarakat di tanah Israel saat ini? Jadi siapa orang yang ada di tanah Israel saat Ya. ini? Itu mungkin pertanyaan yang selain di pikiran saya juga mungkin di pikiran orang yang sedang mendengarkan saat ini. Lalu kenapa orang Yahudi hari ini, orang Israel hari ini, mereka kulitnya berbeda dengan kulit kita, ya? That's in my mind. And other people mind. Kenapa? People in Israel now, the color is different. Kenapa? Karena mereka beralih. Karena mereka berpura-pura Gitu ya. menjadi orang Yahudi. Identitas Alkitabiah mereka adalah Identitas Alkitab. Amalek. Menurut Alkitab mereka adalah orang Amalek. Itu cucu Esau. Mereka adalah generasinya Esau. Mereka keturunan Eropa. Mereka orang Eropa Tahun 1948, di tahun 1948. Inggris dan Inggris Amerika, Liga Bangsa-Bangsa, dan Liga Bangsa-Bangsa
Amerika dan Inggris, letakkan mereka di tanah. menempatkan orang Amalek di tanah itu. Mereka tidak pernah menjadi orang Yahudi di negeri itu. Mereka tidak pernah menjadi orang Yahudi. Kami akan menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi. Kami akan tunjukkan apa yang Now, terjadi dengan orang. Yesus Kristus berbicara mengenai orang-orang di negeri ini saat ini. Yesus berkata tentang mereka yang ada di tanah Israel saat ini. Revelations 2 ayat 9. Wahyu 2:9. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 9 saya, Kayamu, ketahuilah karyamu dikala susah dan miskin, tapi kau kaya. Wahyu 2:9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, tapi tetaplah di rumah. Ya, Kristus berbicara dengan orang Yahudi yang sebenarnya. Tuhan Yesus berkata kepada umat Israel yang asli, Orang-orang Yahudi yang sebenarnya berada dalam kesengsaraan. umat Israel yang asli berada dalam pembuangan, dalam Dan orang Yahudi sejati dimiskinkan. Israel yang asli berada dalam kesusahan, kemiskinan. Tapi kami kayak, Namun sebenarnya kita kaya karena janji Abraham adalah milik kita. karena janji kepada Abraham itu milik kita. Dan Dan kepada Abraham milik kita. Aku tahu penghujatan mereka yang mengaku Yahudi, padahal bukan, melainkan kubu setan. read. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Baliknya mereka adalah jemaah iblis. Mulai panas. Semakin panas. Oh ya, ada di Alkitab. Ada, mereka tidak ada di Setiap orang memiliki hal itu dalam Alkitab mereka. Setiap orang ada mereka tidak ada di Alkitab. Tapi kenapa tidak ada yang membacanya? Tetapi kenapa tidak pernah dibaca? Bakalan lagi? Jumpa lagi? Lain? Siapa-siapa mereka, kata Alkitab. Aku tahu hujatan mereka yang mengaku Yahudi, namun sesungguhnya adalah sinagoga setan. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi Alkitab berkata, Jadi Alkitab berkata, dia tahu penghujatan Tuhan tahu fitnah mereka itu bohong. adalah kebohongan. Hasil Amin orang mesti Yahudi. Mereka mengaku orang Yahudi, Tapi mereka bukan orang Yahudi. tapi mereka bukan orang Yahudi. Mereka masuk agama Yahudi Mereka berpura-pura menjadi, dan kemudian mereka mengambil tanah itu dan mereka mengambil tanah in 1948. di tahun 1948. Kemudian mereka mengambil identitasnya, Dan mereka mengambil identitas the Jews. Yahudi. Namun Alkitab mengatakan mereka bukan orang Yahudi. Tetapi Alkitab berkata, mereka bukan Yahudi. Namun Alkitab juga mengatakan Dan Alkitab juga berkata, mereka adalah sinagoga setan. mereka adalah jemaah iblis. Read your Bible. Bakalah Alkitab. Revelation 3 verse 9. Wahyu 3 ayat 9. Ayo, kitab Wahyu pasal 3 ayat 9. Lihat, aku jadikan mereka dari sinagoga setan yang mengaku Yahudi, tapi berdusta. 3 ayat 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Jadi Anda menilai, Jadi kau menghakimi. apakah kita mengatakan yang sebenarnya? Apakah kami berbicara tentang kebenaran? Apakah kita berbicara berdasarkan pikiran kita sendiri? Apakah kami berkata di luar? No, tidak. Ada di Alkitab. Ini ada di Alkitab. Itu ada di semua Alkitab Anda. Ada di Alkitabmu. Itu ada di semua gereja Anda. Ada di gerejamu. Tapi tidak ada satupun dari kalian yang membacanya. Tapi tidak ada yang, Karena semua orang takut membacanya. karena Wah. semua takut untuk membacanya. Kristus berkata, kamu harus mengetahui kebenaran. And truth is, Dan, Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Maluka, Maluku, kami di sini untuk membebaskanmu. Tuhan akan membebaskan kalian. Baca lagi bagian terakhir itu. Aku akan menjadikan mereka sinagoga setan yang mengaku Yahudi, padahal berdusta. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Jadi pertanyaan tadi di mana? Bagaimana mereka meninggalkan hitam? Bagaimana kita membaca tentang orang Yahudi yang berkulit hitam? Jadi pertanyaannya,
Bagaimana kalau orang Yahudi itu hitam? Tapi mereka tidak terlihat seperti orang-orang di the land. Tapi God, you shall go. They don't look like the people. We can let them sign up. They don't look like they're married. Kau berbeda dengan orang Israel yang ada di tanah Israel saat ini. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.